Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Pangestu dari kelas 3A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini yakni terdiri dari 3 materi. Yang pertama ada pengertian bimbingan konseling, yang kedua ada fungsi bimbingan konseling, dan yang ketiga ada contoh kasus bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama ada pengertian. Secara bahasa, bimbingan konseling bersumber dari istilah bahasa Inggris, guidance dan counseling. Guidance bermaksud mengetuai, menampilkan, ataupun membimbing ke jalan atau jalur yang baik. Adapun counseling menasehati atau menyarankan kepada seseorang secara tatap muka. Pengertian bimbingan konseling yakni proses interaksi antara konselor serta konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu konseli agar dapat melaksanakan pengembangan kemampuan dirinya secara sistematis, objektif, logis, serta berkepanjangan maupun terprogram yang dijalankan oleh konselor untuk memberikan sarana perkembangan konseli agar mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Yang kedua ada fungsi-fungsi bimbingan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman merupakan fungsi bimbingan konseling yang membantu konseli supaya mempunyai uraian terhadap potensinya serta lingkungannya, pembelajaran, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pada uraian ini, konseli diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dirinya secara optimal serta membiasakan dirinya dengan area secara dinamis serta konstruktif. Yang kedua ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ialah fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi yang lain. Konselor tetap berupaya menghasilkan area belajar yang kondusif yang memfasilitasi pertumbuhan konseli. Konselor dan personel sekolah yang lain secara sinergi sebagai teamwork, bekerja sama ataupun berkolaborasi merancang serta melakukan program bimbingan secara sistematis, serta berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Metode bimbingan yang bisa digunakan di sini yakni pelayanan data, bimbingan, dialog kelompok, dan karya wisata. Yang ketiga ada fungsi preventif. Fungsi preventif ialah fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor supaya tetap mengestimasi bermacam permasalahan yang bisa jadi terjadi, serta berupaya buat mencegahnya supaya tidak dirasakan oleh konseli. Lewat fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang metode menghindarkan diri dari perbuatan ataupun aktivitas yang membahayakan dirinya. Yang keempat ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ialah fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseli memilih aktivitas ekstrakurikuler, jurusan, dan menguatkan kemampuan sesuai dengan atensi, bakat, kemampuan, serta identitas karakter. Dalam melakukan fungsi ini, konselor butuh bekerja sama dengan pendidik yang lain di dalam ataupun di luar lembaga pembelajaran. Yang kelima ada fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan ialah fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian dorongan kepada konseli yang menghadapi permasalahan, baik menyangkut aspek individu, sosial, maupun belajar. Yang keenam ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ialah fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseli supaya bisa membiasakan diri dengan dirinya sendiri serta lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang ketujuh ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ialah fungsi yang membantu para pelaksana pembelajaran, kepala sekolah, konselor, maupun guru supaya membiasakan program pembelajaran terhadap latar belakang pembelajaran, atensi, keahlian, dan kebutuhan konseli. Dengan memakai informasi yang mencukupi mengenai konseli, konselor bisa membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih serta menyusun modul sekolah, memilih tata cara, serta proses pendidikan, atau menyusun bahan pelajaran sesuai dengan keahlian serta kecepatan konseli. Yang kedelapan ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ialah fungsi bimbingan konseling supaya membantu konseli agar bisa melindungi diri serta mempertahankan suasana kondusif yang sudah terbentuk dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli supaya bebas dari kondisi-kondisi yang bakal menimbulkan penyusutan produktivitas diri,
Penerapan fungsi ini diwujudkan lewat program-program yang menarik, rekreatif, serta fakultatif sesuai dengan atensi konseli. Yang kesembilan ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ialah fungsi bimbingan konseling membantu konseli sehingga bisa membetulkan kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan berperan. Konselor melakukan intervensi atau perlakuan terhadap konseli supaya mempunyai pola pikir yang sehat, rasional, dan mempunyai perasaan yang tepat sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang produktif dan normatif. Dan yang terakhir ada fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang maksimal, serasi, selaras, dan balance dari segala aspek dalam diri konseli. Yang terakhir ada contoh kasus dan penanganannya. Berikut adalah contoh kasusnya. Rani adalah siswi kelas 5 di SDN 1 Lokasari. Dia bermasalah di rumah maupun di kelasnya, seperti malas dan kurang motivasi dalam belajar. Tidak hanya itu, Rani juga anak yang pendiam di kelasnya, namun jika di rumah tidak. Untuk mengatasi masalah tersebut, yang harus dilakukan konselor pertama kali adalah analisa masalah. Berdasarkan pada hasil pengamatan, diperkirakan permasalahan yang dialami Rani ialah minimnya motivasi belajar dan atensi orang tua. Sikap bermasalah yang dilakukan oleh Rani tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya. Terdapat faktor-faktor yang melatar belakanginya seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari minimnya keahlian yang dipunyai, rendahnya sosialisasi dengan orang lain, minat buat belajar berkurang, dan kurangnya keahlian untuk membiasakan diri dengan lingkungannya. Dan ada faktor eksternal yang terdiri dari Rani yang kurang atensi dan kasih sayang dari keluarganya, serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik jadi salah satu pemicu Rani berperilaku bermasalah di sekolah. Berikut adalah cara mengatasinya. Dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengatasinya terdapat 3 cara. Yang pertama ada layanan bimbingan belajar. Dalam metode ini, pemberian dukungan dilakukan dalam bentuk hubungan yang bersifat tatap muka antara peserta didik dengan konselor. Layanan ini yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menangani permasalahan dengan dukungan yang diberikan konselor terhadap peserta didik. Yang kedua ada layanan konseling individual. Memberikan konseling dalam proses belajar lewat hubungan khusus secara individu untuk mengenali perkembangan peserta didik dan menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Kunjungan ke rumah dilakukan untuk mengenali latar belakang keluarga serta keadaan peserta didik di sekitar rumah. Komunikasi dengan orang tua peserta didik supaya peserta didik diberikan atensi khusus dalam kaitannya dengan proses belajar di rumah. Bila perlu, menggunakan guru privat supaya memberikan bimbingan belajar untuk peserta didik dan dapat mengkoordinasikan peserta didik menempuh proses belajar di rumah. Sekian presentasi video yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.